Malam semakin larut, suasana semakin sunyi. Saatnya kalian mendengarkan kisah-kisah yang tidak semua orang berani mendengarnya. Selamat datang di spesial horor, tempat berkumpulnya cerita-cerita menyeramkan yang siap menghantui imajinasi kalian. Jika kalian berani, mari kita mulai. Kain kafan di jemuran. Hujan itu turun selama 3 hari 3 malam tanpa kunjung jeda. Namun, ini bukanlah jenis hujan deras yang mengamuk bersama kilatan petir yang membelah langit, atau amukan angin kencang yang menumbangkan pepohonan. Justru sebaliknya, air luruh dari langit terus-menerus dengan ritme yang sama, tenang, sabar, dan teramat dingin. Seolah-olah langit di atas desa Cempakawitan sedang mengosongkan sesuatu yang tidak kasat mata, sebuah beban kelam yang enggan mereka simpan sendiri. Pada hari ketiga, riak kegelisahan mulai merayap di antara warga. Keanehan itu bukan dipicu oleh banjir yang merendam halaman, bukan karena sawah-sawah yang berubah menjadi lautan, ataupun jalanan desa yang tidak lagi bisa dilalui, melainkan karena bau. Sebuah aroma asing yang mendadak muncul dan mengendap di udara tepat setelah bulir-bulir air terakhir berhenti jatuh. Bau itu tidak dikenal oleh siapapun. Ia sama sekali bukan aroma tanah basah yang menyegarkan, bukan bau busuk di daunan liar yang membusuk di selokan, dan bukan pula bau amis bangkai binatang. Aroma yang ganjil itu menyerupai campuran pekat kapur barus, kain-kain tua yang lembab karena disimpan berabad-abad di dalam peti mati, dan sesuatu yang samar-samar mengingatkan orang pada keheningan pengap kamar jenazah. Semakin malam bergerak menjauhi senja, bau itu justru semakin kuat, merayap masuk melalui celah-celah ventilasi rumah warga laksana kabut tidak kasat mata yang mencekik nafas. Desa Cempakawitan adalah sebuah wilayah tua yang letaknya terisolasi jauh dari hiruk-pikuk kota. Pemukiman ini dikelilingi oleh bentangan sawah yang luas, rimbunnya kebun-kebun bambu yang selalu berderit saat malam tiba, dan sebuah komplek pemakaman kuno di ujung desa yang usianya konon jauh lebih tua daripada fondasi pertama desa itu berdiri. Di sanalah, di tempat yang sunyi itu, semua kengerian ini bermula. Pagi pertama setelah hujan benar-benar reda, matahari akhirnya muncul mengintip malu-malu di balik sisa-sisa awan kelabu yang masih menggantung rendah. Seorang ibu parubaya bernama Bu Ratmi keluar ke halaman samping rumahnya dengan menenteng sebakul pakaian basah yang siap dijemur. Namun, belum sempat ia menyampirkan selembar baju pun, sebaris jeritan histeris lolos dari tenggorokannya. Lengkingan ketakutan itu begitu nyaring, memotong kesunyian pagi dan menggema hingga ke rumah-rumah tetangga di sekitarnya. Dalam hitungan menit, orang-orang yang berdatangan dengan nafas memburu dan langkah tergesa. Mereka menemukan Bu Ratmi terduduk lemas di antara tanah berlumpur. Tangannya menunjuk dengan gemetar hebat ke arah tali jamuran miliknya. Di sana, di antara dua tiang kayu yang mulai berlumut, tergantung sehelai kain putih panjang. Kain itu basah, kotor oleh bercak-bercak coklat samar dan tampak kusut, terombang-ambing pelan mengikuti embusan angin pagi yang dingin. Bentuk ikatan dan potongan kain itu sangat familiar di mata semua orang. Terlalu familiar hingga membuat darah mereka mendadak berdesir dingin. Siapapun yang memandangnya tahu persis benda apa yang kini sedang menari-nari di tali jemuran tersebut. Itu adalah kain kafan. "Ini siapa yang menaruh?" Suara Pak Wiryo, salah satu sesepuh desa yang ikut berkerumun, terdengar berat dan tegang.
Tak seorang pun warga yang menjawab. Mereka semua hanya bisa memandangi kain putih itu dengan tatapan ngeri yang terkunci. Bu Ratmi mulai menangis sesenggukan di lantai teras, mencoba membela diri di tengah ketakutannya. Aku tidak punya kain seperti itu. Semalam juga jemuran ini kosong. Begitu hujan berhenti subuh tadi, tahu-tahu benda itu sudah menggantung di sana. Pak Wiryo melangkah maju beberapa senti mengabaikan naluri kewaspadaannya. Tangannya yang keriput gemetar saat ujung jarinya menyentuh permukaan kain kafan tersebut. Basah, dingin, laksana es. Dan seketika itu juga, kepulan aroma kapur barus yang menusuk hidung menguar dari serat kainnya. Pak Wiryo langsung menarik tangannya kembali dengan cepat seolah baru saja menyentuh bara api. Dikubur saja, perintah Pak Wiryo pendek. Suaranya syarat akan penekanan yang tidak boleh dibantah. Apa Pak? Tanya seorang warga memastikan. Kubur, tegas Pak Wiryo lagi. Tatapannya menatap lurus kain tersebut. Jangan dibakar, jangan dibuang ke aliran sungai. Jangan sekali-kali disimpan di dalam rumah. Langsung bawa ke pemakaman dan kubur di dalam tanah. Nada bicara dan raut wajah Pak Wiryo membuat beberapa warga saling berpandangan dengan penuh tanda tanya. Sikapnya terlalu serius. Keputusannya terlalu cepat diambil. Seolah-olah ia telah mengenali pola ini sebelumnya atau mengetahui sebuah rahasia gelap yang enggan ia bagi. Namun, sebelum ada yang sempat mengajukan pertanyaan lebih jauh, Pak Wiryo sudah berbalik dan berjalan pergi meninggalkan kerumunan. Ia meninggalkan halaman rumah Bu Ratmi. Ia meninggalkan jalinan tali jemuran itu. Ia meninggalkan sehelai kain putih yang terus bergoyang lambat membelah angin pagi. Dan bersamanya, ia meninggalkan benih rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh subur di dalam sanubari setiap warga desa Cempaka Wetan. Mereka semua belum menyadari bahwa kain kafan di jemuran Bu Ratmi barulah awal dari babak pertama. Tokoh utama dalam pusaran peristiwa ini adalah seorang pria bernama Damar. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia mendedikasikan hidupnya sebagai seorang guru di sekolah dasar desa, tempat di mana ia sendiri tumbuh besar sejak masa kanak-kanak. Damar bukanlah tipe pria yang mudah goyah oleh tahayul atau cerita-cerita mistis yang sering dibisikkan di pos ronda. Pikirannya terlatih untuk rasional. Pembawaannya cukup tenang dan ia biasanya selalu mampu mencari penjelasan logis di balik setiap kejadian ganjil yang menimpa desanya. Itulah sebabnya ketika desas-desus mengenai kain kafan misterius di jemuran Bu Ratmi sampai ke telinganya, Damar hanya tersenyum tipis. Ia menganggap insiden itu tidak lebih dari sekedar ulah kurang kerjaan dari seseorang. Mungkin lelucon hambar anak muda, mungkin orang iseng yang ingin memicu kehebohan, atau barangkali ada gangguan dari orang luar desa yang berniat buruk. Namun, benteng keyakinan rasionalnya mulai retak 2 hari kemudian. Sebab kain kafan kedua mendadak muncul. Kali ini teror putih itu memilih halaman rumah Pak Lurah sebagai tempat singgahnya. Dan situasi di sana jauh lebih tidak masuk akal. Di tali jemuran milik keluarga Pak Lurah yang dipenuhi pakaian sehari-hari, semua baju dan celana tetap berada di posisi semula tanpa bergeser sedikit pun. Namun tepat di bagian tengah tali, sehelai kain putih panjang yang tidak dikenali pemiliknya tergantung dengan rapi. Kain itu tidak terselip kasar, melainkan terjulur sempurna laksana sengaja dipajang agar langsung menarik perhatian mata siapapun yang melintas. Damar memutuskan untuk datang dan menyaksikan sendiri kehebohan tersebut. Kerumunan warga telah memadati halaman rumah Pak Lurah yang luas, menciptakan pagar betis manusia yang memancarkan aura berbeda dari 2 hari lalu.
Ini tidak ada lagi bisik-bisik yang disertai candaan hambar. Tidak ada tawa ringan. Orang-orang berbicara dengan volume suara yang teramat pelan, seolah berteriak akan mengundang petaka. Bahkan, anak-anak kecil yang biasanya berlarian riang di pekarangan kini memilih bersembunyi di balik kaki ibu mereka, diam dengan tatapan ketakutan. "Kainnya sama," bisik seorang pria di dekat Damar. "Persis," timpal yang lain. "Bau kapur barusnya juga sama kuatnya." Damar melangkah mendekat mencoba mengamati lembaran kain itu dengan jarak yang lebih presisi. Seketika, sebaris rasa tidak nyaman bergolak di dalam perutnya. Kain itu tampak tua. Permukaannya dipenuhi serat-serat halus yang mencerminkan usia pembuatan yang telah lama berlalu. Namun anehnya, kain itu tidak robek ataupun lapuk oleh waktu. Kondisinya begitu terawat seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang rapat kemarin sore. Lalu mata tajam Damar menangkap sebuah detail di salah satu lipatan kain bagian bawah. Ada bercak kecoklatan yang kering dan mengeras. Itu bukan noda lumpur biasa akibat cipratan air hujan. Warnanya dan teksturnya menyerupai sisa-sisa tanah kuburan yang pekat. Damar menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya mendadak kaku. Tanpa alasan yang jelas, pusaran pikirannya langsung melompat jauh menuju komplek pemakaman tua yang berada di ujung desa. Sore harinya, didorong oleh rasa penasaran yang mulai mengikis ketenangannya, Damar berjalan menuju pemakaman kuno itu sendirian. Area pekuburan tersebut terletak tersembunyi di balik bentangan kebun bambu yang lebat. Akses jalannya sempit, dipenuhi semak dan rumput liar yang tumbuh tidak terkendali. Langit sore itu tampak suram dan kelabu, meskipun mendung sisa hujan telah berhari-hari berlalu. Suara kepakan atau kicauan burung sama sekali tidak terdengar, menyisakan kesunyian yang menggantung tebal. Angin berembus pelan, menyelinap di antara celah-celah batang bambu dan menciptakan suara gesekan yang memanjang. Srek, srek. Bagi telinga Damar, suara desir bambu itu tidak terdengar seperti fenomena alam biasa, melainkan menyerupai suara bisikan gaib dari ratusan orang yang sedang merapalkan kalimat rahasia secara bersamaan. Damar menguatkan hatinya, melangkah melewati batas gapura pemakaman. Dan seketika itu juga ia merasakan perubahan hawa yang drastis. Udara di dalam komplek makam terasa jauh lebih dingin, lebih lembab, dan seolah memiliki bobot yang menekan dadanya. Ia berjalan perlahan di antara barisan batu nisan tua yang posisinya sebagian besar sudah miring, bahkan beberapa di antaranya telah tenggelam tertutup lumut hijau tebal. Langkah kaki Damar mendadak terkunci mati ketika pandangannya tertuju pada salah satu sudut makam. Sebuah makam tampak terbuka. Kondisinya bukan sengaja digali oleh cangkul manusia, melainkan ambles ke dalam. Struktur tanah di atasnya runtuh sepenuhnya, menyisakan sebuah lubang hitam menganga yang gelap di tengah keheningan komplek pemakaman. Damar mendekat selangkah demi selangkah dengan ritme jantung yang berdentum kencang. Ketika ia mengarahkan pandangannya tepat ke dasar lubang yang runtuh itu, ia melihat sekelebat benda putih di antara kegelapan tanah. Itu adalah potongan kain putih panjang, kain kafan dengan karakteristik yang persis sama dengan yang tergantung di jemuran warga. Malam berikutnya menjadi malam yang menyiksa bagi Damar. Ia berbaring di atas ranjang, namun matanya menolak untuk terpejam. Bayangan visual tentang lubang makam yang ambles dan potongan kain putih di dasarnya terus berputar-putar di dalam kepalanya laksana lingkaran setan. Pertanyaan-pertanyaan logisnya mulai bertubrukan dengan kenyataan. Apakah
Kain-kain kafan yang menirot desa itu memang berasal dari dasar tanah pekuburan tersebut. Siapa yang berani menembus malam hanya untuk menggali dan mengambilnya? Dan apa motif tersembunyi di balik tindakan meletakkannya di jemuran rumah warga? Jarum jam dinding kamarnya baru saja bergeser menunjukkan pukul 1:12 tengah malam. Ketika Damar akhirnya menyerah dan memutuskan mematikan lampu kamar. Rumahnya jatuh ke dalam atmosfer sunyi yang mutlak, terlalu sunyi hingga merasa menekan pendengaran. Di dalam kamarnya hanya terdengar suara ritmis dari bilah kipas angin tua yang berputar lambat memotong udara dingin. Lalu sebuah gelombang suara memecah malam. Tok. Damar seketika membuka matanya lebar-lebar. Suara ketukan itu terdengar nyata berasal dari area luar rumahnya. Tok, tok, tok. Bunyi itu berulang dengan ritme yang lambat. Terdengar laksana suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan perlahan di atas permukaan tanah halaman rumahnya. Damar mengubah posisinya menjadi duduk di tepi ranjang. Menajamkan pendengarannya mencoba menganalisis arah datangnya suara. Suara langkah itu mendadak berhenti. Keheningan kembali meraja selama beberapa detik sebelum bunyi ganjil itu terdengar lagi. Dan kali ini posisinya bergeser menjadi jauh lebih dekat ke arah dinding kamarnya. Tok, tok, tok. Naluri logis Damar bergolak. Itu bukanlah suara langkah kaki manusia normal. Bunyinya terlalu ringan untuk berat badan seorang pria dewasa. Gerakannya terlalu lambat, namun memiliki tekanan yang cukup berat untuk bisa terdengar menembus tebalnya dinding kayu rumah. Damar memantapkan kakinya di lantai, menyambar sebuah senter besar dari arah atas meja, lalu berjalan mendekati jendela ruang tamu untuk mengintip keluar melalui celah tirai. Halaman rumah kosong, melompong, tidak ada siluet manusia, tidak ada hewan liar, tidak ada siapa-siapa di bawah siraman cahaya bulan yang temaram. Namun, pandangan Damar terkunci pada tali jemuran yang berada di bagian belakang pekarangan rumahnya. Tali jemuran itu bergerak-gerak kasar, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Padahal saat itu tidak ada embusan angin sedikit pun yang bergerak menggerakkan dedaunan di sekitarnya. Damar mengernyitkan kening mengarahkan moncong senternya menembus kaca jendela, lalu menyalakan tombol on. Berkas cahaya putih terang seketika membelah kegelapan halaman belakang dan pada detik itulah darah di dalam tubuh Damar terasa berhenti mengalir. Ada sesuatu yang menggantung di sana. Sehelai kain putih panjang yang melambai lambat melintasi sorot cahaya senter. Muncul begitu saja, entah dari mana. Padahal Damar ingat betul bahwa sore tadi jalinan tali jemurannya kosong tanpa ada satupun helai pakaian yang ditinggalkan. Didorong oleh lonjakan adrenalin yang mematikan rasa takutnya, Damar membuka pintu dan berlari keluar menuju halaman belakang. Nafasnya memburu pendek-pendek, sementara tangan kanannya yang memegang senter tidak bisa berhenti bergetar. Kain itu nyata. Ia benar-benar tergantung di sana. Basah, dingin, dan menguapkan aroma kapur barus yang begitu pekat hingga menusuk indera penciumannya. Namun, bukan keberadaan kain kafan itu yang membuat seluruh otot tubuh Damar membeku laksana patung. Melainkan, apa yang tercetak di atas permukaan tanah tepat di bawah kain tersebut. Sebuah jejak kaki berlumpur. Jejak itu berukuran panjang, kurus, tampak tercetak jelas dari bentuk kaki telanjang tanpa alas apapun. Dan aspek yang paling meneror kesadaran Damar adalah jumlahnya.
Jejak itu hanya satu, berdiri sendiri tanpa ada jejak kaki pasangannya di sisi kiri atau kanan. Satu jejak kaki tunggal yang ganjil, seolah-olah makhluk yang meletakkannya telah berjalan mengelilingi rumah Damar hanya dengan bertumpu pada satu kaki. Damar mengarahkan sorot senternya ke bawah, melacak arah pergerakan jejak berlumpur itu. 1, 2, 3, 4. Jejak-jejak tunggal itu melangkah teratur menuju ke bagian belakang rumah, mengarah ke area semak-semak liar yang gelap, sebelum akhirnya berhenti secara mendadak. Jejak itu menghilang begitu saja di atas tanah bersih, seakan-akan sang pemilik kaki lenyap menguap ke udara di titik tersebut. Angin malam yang sedari tadi tenang tiba-tiba berembus kencang menerpa tengkuk Damar dan membuat kain kafan di atas jemuran berkibar kasar. Dan untuk satu detik yang mengerikan, Damar bersumpah di dalam hatinya bahwa ia mendengar sebuah suara lirih berbisik bersumber dari balik lipatan kain putih yang bergoyang di depannya. Suara itu terdengar sangat pelan, namun terasa begitu dekat seolah-olah diembuskan tepat di depan permukaan wajahnya. "Aku belum selesai dikafani." Malam itu menjadi torehan sejarah baru dalam hidup Damar. Malam pertama sejak ia melewati masa kecilnya di mana ia benar-benar dirundung rasa takut yang teramat sangat untuk sekedar melangkahkan kaki pulang ke dalam rumahnya sendiri. Pagi hari, pasca kemunculan kain kafan misterius di halaman rumah Damar, atmosfer kedamaian desa Cempakawetan tampak bergeser secara radikal. Tidak ada pengumuman resmi dari perangkat desa, tidak ada rapat darurat warga yang digelar di balai pertamuan. Namun, setiap pasang mata merasakannya dengan jelas. Desa mereka telah berubah menjadi tempat yang asing. Warung kopi di ujung jalan yang biasanya riuh oleh gelak tawa warga sejak fajar menyingsing, ini mendadak sepi melompong. Warga memilih pulang ke rumah lebih cepat dari jadwal biasanya. Petani meninggalkan sawah sebelum senja, dan anak-anak kecil dilarang keras bermain di luar ruangan begitu jarum jam mendekati waktu maghrib. Setiap kali topik mengenai kain kafan itu muncul dalam obrolan singkat, warna suara warga otomatis mengecil menjadi bisikan samar, seolah-olah mereka takut jika suara yang terlalu keras akan mengundang entitas tidak kasat mata untuk datang mendengar. Damar memutuskan untuk membawa kain putih yang ia temukan di jemurannya menuju balai desa. Di sana atmosfer ketegangan terasa semakin pekat. Beberapa perwakilan warga telah berkumpul dengan raut wajah kusut. Melalui sela obrolan, Damar mendapati fakta baru yang mengejutkan. Sepanjang malam tadi, ada 3 kain kafan lagi yang muncul secara serempak di 3 rumah warga yang berbeda. Ketiga keluarga itu mengaku mengalami fenomena yang identik. Kain-kain itu bermanifestasi secara gaib setelah tengah malam tanpa ada satupun saksi mata yang melihat proses penggantungannya. Tanpa ada gonggongan anjing penjaga dan tanpa suara langkah kaki yang mencurigakan. Lembaran-lembaran putih itu selalu ditemukan dalam kondisi basah, dingin, dan menguapkan bau kapur barus yang menyengat. Pak Lurah duduk di kursi utamanya dengan wajah seputih kertas. Sementara di sisi kanannya Pak Wiryo terlihat jauh lebih tua dan rapuh dibandingkan beberapa hari yang lalu. Lingkaran hitam tebal menggelayut di bawah matanya, memancarkan tatapan kosong yang lelah. "Apakah di masa lalu pernah terjadi peristiwa seperti ini, Pak?" tanya Damar, membuka konfrontasi. Ruangan balai desa seketika jatuh ke dalam keheningan yang mencekam.
Pak Wiryo tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk merespon. Namun Damar bisa melihat dengan jelas bagaimana jemari tangan lelaki tua itu bergetar hebat di atas meja. Kita tidak bisa diam saja, Pak. Kita harus melacak asalnya. Mengetahui dari mana kain-kain ini datang, desak Damar lagi. Masih tidak ada jawaban yang keluar dari para sesepuh. Di tengah kesunyian itu, seorang warga bernama Junaidi perlahan mengangkat tangannya dan berbicara dengan nada suara yang bergetar. Semalam, aku melihat seseorang. Seketika, seluruh kepala di dalam ruangan berputar cepat, mengunci pandangan mereka pada Junaidi yang tampak menelan ludah dengan susah payah. Ada sesosok orang berdiri diam di depan halaman rumahku. Lanjutnya, siapa? Apakah warga desa kita? Tanya Damar memburu. Junaidi menggelengkan kepalanya lambat. Aku tidak tahu. Kamu tidak sempat melihat detail wajahnya? Junaidi kembali menggeleng. Suaranya melemah laksana bisikan angin. Waktu aku mengintip dari celah tirai jendela, sosok itu sedang berdiri kaku sambil memegangi selembar kain putih panjang. Ruangan balai desa berubah menjadi semakin pengap oleh rasa ngeri. Lalu, apa yang dia lakukan? Tanya Damar lagi. Junaidi menundukkan wajahnya, menatap permukaan meja dengan mata yang dipenuhi kilatan trauma murni. Dia berdiri diam di sana dalam waktu yang sangat lama laksana patung yang menunggu sesuatu. Kemudian, dia mendadak memutar lehernya, menoleh tepat ke arah jendela tempatku mengintip. Dia berdiri diam di sana dalam waktu yang sangat lama, laksana patung yang menunggu sesuatu. Kemudian, dia mendadak memutar lehernya, menoleh tepat ke arah jendela tempatku mengintip. Tapi wajahnya sama sekali tidak ada. Seluruh permukaan kepalanya tertutup rapat oleh balutan kain kafan. Malam berikutnya, hujan kembali mengguyur desa Cempaka Wetan. Intensitasnya tidak deras, hanya rintik gerimis tipis. Namun volume air yang konstan itu cukup untuk memicu turunnya kabut putih tebal yang menyelimuti seluruh sudut desa. Damar membulatkan tekad untuk tidak tidur malam itu. Ia menyalakan seluruh lampu teras rumahnya, membuka tirai jendela ruang tamu lebar-lebar, dan duduk di kursi kayu sembari menatap lurus ke arah pekarangan. Jam dinding bergerak lambat membelah malam. Pukul 11, pukul 12, pukul 1. Belum ada aktivitas ganjil yang tertangkap matanya, dan kelopak matanya mulai terasa seberat timah. Sampai akhirnya, sebuah bunyi gesekan memotong kesunyian dari atas kepalanya. Krek! Suara itu berasal dari struktur atap rumahnya. Damar seketika menegakkan posisi duduknya, seluruh rasa kantuknya menguap tanpa sisa. Krek! 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 Bunyi papan kayu dan genteng yang tertekan itu terdengar ritmis, menyerupai langkah kaki seseorang yang sedang berjalan merayap di atas atap. Damar bangkit berdiri. Jantungnya berdegup begitu keras hingga bergemuruh di dalam dadanya. Secara logika, mustahil ada manusia yang berada di atas sana pada jam sebegini. Struktur atap rumahnya terlalu tinggi dan curam. Belum lagi, air gerimis membuat permukaan genteng menjadi teramat licin. Namun, suara langkah itu terus bergerak maju secara konsisten, berjalan dari satu ujung bubungan menuju ujung lainnya, sebelum akhirnya berhenti tepat di titik atas kamar tidur Damar. Sunyi kembali mencekam selama beberapa saat. Kemudian, suara baru bermanifestasi.
Sebuah bunyi gesekan yang panjang dan lambat menyerupai selembar kain tebal yang sedang diseret perlahan di atas permukaan genteng. Srek, srek, srek. Damar membeku di posisinya. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Suara seretan misterius itu berlangsung konstan selama hampir 1 menit penuh, memberikan ilusi visual yang mengerikan di dalam benaknya. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat panjang dan besar sedang ditarik merayap memutari atap rumahnya di tengah kegelapan malam gerimis. Keesokan paginya, didorong oleh rasa cemas yang semakin memuncak akibat teror di atap rumahnya, Damar memutuskan untuk kembali mendatangi komplek pemakaman tua. Kali ini ia tidak lagi melangkah sendirian. Ia mengajak Junaidi dan seorang pemuda desa bertubuh kekar bernama Reza. Sebagai langkah antisipasi, mereka membekali diri dengan cangkul, lampu senter cadangan, dan kamera ponsel untuk mendokumentasikan apapun yang mereka temukan. Langit di atas beku kuburan tampak mendung pekat, menciptakan atmosfer udara yang berat dan menyesakkan dada, hingga kawanan burung malam pun tampak enggan bertengger di ranting-ranting pohon sekitar makam. Namun ketika langkah kaki ketiganya sampai di titik koordinat tempat lubang makam yang ambles 2 hari lalu berada, mereka serentak menghentikan langkah dan terpaku. Lubang menganga itu telah lenyap, benar-benar hilang tanpa menyisakan bekas reruntuhan sedikit pun. Permukaan tanah di titik tersebut kembali rata, padat, dan dipenuhi rumput-rumput liar yang rapi. Seolah-olah fenomena tanah ambles yang disaksikan Damar sebelumnya tidak pernah terjadi dalam realitas. Reza mengumpat pelan melangkah maju sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Damar, kamu tidak salah mengingat lokasi kan? Apakah ini benar tempatnya?" Damar mengangguk mantap. Pandangannya menyapu sekeliling. 100% benar. Lihat, pohon nangka tua di sisi timur itu dan batu nisan yang retak di sebelah kiri kita. Polanya sama persis, ini lokasinya. Junaidi memeluk erat cangkul yang dibawanya. Wajahnya tampak sepucat mayat saat memandang sekeliling area pekuburan yang sunyi. "Aku benar-benar tidak suka atmosfer tempat ini. Ayo, kita pulang saja," bisiknya lirih. Damar mengabaikan keluhan Junaidi dan melangkah lebih dekat ke titik tanah yang rata tersebut. Matanya mendadak menangkap sebuah keanehan baru. Tepat di atas tanah yang tadinya ambles, kini berdiri sebuah batu nisan baru yang sebelumnya mutlak tidak ada di sana. Batu nisan itu tampak bersih. Permukaannya belum terjamah oleh lumut hitam ataupun noda tanah kronis. Ukiran tulisan di atas permukaannya tercetak tebal dengan sangat jelas. Damar merendahkan posisi tubuhnya untuk membaca rentetan huruf tersebut. Dan seketika itu juga, seluruh sistem saraf di tubuhnya menegang kaku. Nama yang terukir di atas batu nisan baru itu adalah Damar Setiawan. Itu adalah nama lengkap dirinya sendiri. Horor tidak berhenti sampai di sana. Di bawah baris namanya terukir deretan angka yang menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang persis sama dengan identitas aslinya. Sementara itu, pada baris catatan tanggal kematian, permukaannya dibiarkan kosong, menyisakan ruang rata yang seolah sedang menanti untuk diisi. Junaidi melangkah mundur 2 langkah dengan tubuh bergetar hebat. "Weh, Reza, Damar, ini tidak lucu sama sekali. Siapa yang tega membuat lelucon gila seperti ini?" ujarnya histeris. Reza yang mencoba tetap tenang, segera merengkuh ponselnya, mengarahkan kamera dan memotret permukaan nisan tersebut dengan tangan yang tidak bisa berhenti bergetar. Sementara Damar sendiri hanya bisa diam membeku, kehilangan kemampuan untuk memproduksi kata-kata. Dunia di sekelilingnya mendadak terasa berputar menjauh, kesunyian makam menyedot seluruh frekuensi suara alam,
menyisakan kehampaan yang mutlak di dalam kepalanya. Tiba-tiba, angin berembus kencang, menggoyang dedaunan kebun bambu di sekitar mereka, dan bersamaan dengan gema angin itu, sebuah gelombang suara baru menyelinap masuk ke pendengaran mereka. Suara tangisan. Bunyinya pelan, bernada parau, dan bersumber dari arah vegetasi terdalam komplek pemakaman kuno. Bagian makam tertua yang jalurnya telah tertutup rimbunnya semak liar dan hampir tidak pernah diinjak oleh kaki manusia hidup. Ketiga pria itu menoleh serempak dengan mata membelalak. Suara isolasi tangisan perempuan itu berlangsung selama beberapa detik sebelum nadanya bergeser secara mengerikan menjadi suara tawa yang melengking panjang, terdengar sangat ganjil dan mutlak tidak diproduksi oleh pita suara manusia normal. Malam harinya, didorong oleh kombinasi rasa marah dan ketakutan yang mendalam pasca insiden penemuan nisan namanya sendiri, Damar melangkah lebar, mendatangi rumah Pak Wiryo. Ia tidak peduli lagi apakah sesepuh desa itu akan kembali membisu atau mengusirnya. Damar tahu, pasti ada sebuah potongan teka-teki masa lalu yang sengaja dikubur hidup-hidup oleh orang-orang tua di desa ini. Rumah Pak Wiryo terletak terisolasi di ujung terluar batas desa, berdiri tepat di dekat gerbang masuk kebun bambu. Ketika Damar sampai di halaman depan, lampu teras rumah tua itu tampak menyala terang. Namun atmosfer di sekelilingnya terasa sangat ganjil, sunyi, senyap, menyerupai rumah kosong. Tidak ada sayup suara siaran radio kuno atau televisi yang biasanya menemani malam sang sesepuh. Tepat saat ia hendak memanggil nama Pak Wiryo, pintu rumah itu mendadak terbuka sendiri secara perlahan, mengeluarkan suara deritan engsel yang panjang. Krit. Damar melangkahkan kakinya melewati ambang pintu, dan seketika itu juga sebaris aroma pekat langsung menghantam indera penciumannya dengan kekuatan yang masif. Bau kapur barus murni. Di setiap jengkal sudut ruangan tergantung lembaran-lembaran kain putih panjang. Puluhan jumlahnya menjuntai kaku menutupi permukaan jendela, menyelimuti lemari kayu, bahkan membungkus bingkai foto-foto keluarga Pak Wiryo yang berjejer di dinding. Struktur interior rumah itu tidak lagi memancarkan kehangatan tempat tinggal, melainkan telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sebuah makam raksasa yang sedang berkabung. Pak Wiryo, panggil Damar, suaranya menggema cemas di dalam ruangan pekat itu. Tetap tidak ada jawaban lisan. Damar memantapkan langkahnya bergerak melintasi lorong menuju ke ruang belakang rumah. Di sana ia sedang menemukan Pak Wiryo sedang terduduk diam di atas lantai semen tanpa alas. Lelaki tua itu duduk menyendiri. Tatapan matanya terkunci lurus pada permukaan dinding kosong di depannya. Wajahnya tampak sepucat lilin. Matanya memerah kronis dengan kantung mata yang menghitam tebal, seolah ia telah melewati berhari-hari malam tanpa memejamkan mata sedetik pun. Pak, sapa Damar perlahan sembari mengambil posisi duduk di hadapannya. Pak Wiryo memutar lehernya dengan gerakan kaku, mengarahkan pandangannya yang kosong tepat ke bola mata Damar. Sebuah kalimat pendek lolos dari bibirnya yang pecah-pecah, sukses membuat dada Damar terasa dingin seketika. Mereka telah kembali, Damar. Siapa yang kembali, Pak? Tanya Damar memburu. Pak Wiryo mengeluarkan suara tawa kecil, sebuah tawa getir yang syarat akan rasa frustasi dan kelelahan mental yang teramat sangat. Orang-orang yang proses pemakamannya tidak pernah selesai dikuburkan secara layak. Damar terdiam, membiarkan sang sesepuh melanjutkan bicaranya. Dulu, bertahun-tahun yang lalu,
Jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini, desa kita pernah dihantam oleh bencana banjir yang sangat besar, jauh lebih masif dan destruktif dibandingkan luapan air hujan beberapa hari yang lalu. Pak Wiryo menarik nafasnya pendek-pendek. Air mukanya tampak dipenuhi bayangan masa lalu yang mengerikan. Luapan air banjir saat itu menjebol tanggul dan mengikis habis area pemakaman lama desa kita hingga longsor total. Akibatnya, ratusan lubang makam terbuka paksa dan banyak jenazah serta tengkorak leluhur yang hanyut terbawa arus air bah yang deras. Sebagian besar dari jasad-jasad itu hilang, tidak pernah bisa ditemukan kembali oleh pihak keluarga. Atmosfer udara di dalam ruangan belakang itu terasa semakin merosot dingin. Saat bencana itu mereda, kami semua dirundung rasa takut dan kepanikan yang luar biasa. Kami memilih jalan pintas, menutup kembali semua lubang yang menganga, menguburkan ulang sisa-sisa bagian jasad yang berhasil diselamatkan seadanya. Lalu, kami semua mengikat janji suci untuk tidak akan pernah membicarakan tragedi kelam itu lagi kepada generasi penerus. Damar menatap tajam mata lelaki tua itu, mencoba mencari benang merah. Lalu, apa hubungannya dengan teror kain kafan di jemuran warga saat ini, Pak? Pak Wiryo menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan setetes air mata mulai mengalir melewati kerutan di pipinya. Saat proses penguburan massal darurat itu dilakukan, kami tidak membungkus semua jasad dengan kain kafan yang baru. Kalimat itu meluncur laksana peluru, membuat ritme detak jantung Damar berhenti sesaat. Apa maksudnya, Pak? Pak Wiryo mulai terisak. Pertahanan mentalnya runtuh sepenuhnya. Stok kain kafan di desa kita habis. Karena jumlah jenazah terlalu banyak, Damar. Sementara situasi saat itu sangat kacau. Bau pembusukan mulai merebak. Dan kami semua hanya ingin proses penguburan itu cepat selesai, agar bencana bisa segera berlalu. Kami mengubur mereka secara massal, mencampurnya tanpa kafan yang layak. Sebuah rasa mual mendadak bergolak di dalam hulu hati Damar. Perlahan, kepingan teka-teki gila ini mulai menampakkan wujudnya di dalam kepalanya. Peristiwa yang sedang meneror desa Cempaka Wetan saat ini bukanlah sekedar gangguan gaib acak tanpa alasan, melainkan sebuah bentuk penagihan atas dosa dan kesalahan besar yang dilakukan oleh generasi manusia terdahulu. Ada janji dan hak orang mati yang dilewati, dan kini sesuatu dari dasar tanah telah bangkit untuk menagih hutang tersebut. Ketika Damar melangkah keluar meninggalkan rumah Pak Wiryo, rintik hujan gerimis kembali turun membasahi bumi. Langit malam tampak hitam pekat tanpa bintang, dan jalanan desa terlihat sunyi melompong laksana kota mati. Lampu-lampu di dalam rumah warga tampak dipadamkan lebih awal dari biasanya. Namun, ketika langkah kaki Damar melewati area lapangan kecil yang berada di titik tengah desa, pemandangan di depannya sukses mengunci urat nadinya. Puluhan kain kafan putih kini telah menggantung di setiap jalinan tali jemuran milik warga. Mereka berjejer rapi, berkibar lambat membelah rintik gerimis, membentuk formasi visual yang menyerupai barisan manusia yang sedang berdiri diam dalam keheningan mutlak. Ujung-ujung kain itu menghadap serempak ke arah pintu rumah, mengawasi setiap jendela, laksana sedang menatap tajam manusia hidup yang berada di dalam bangunan. Dan pada detik itulah Damar menyadari satu horor baru. Jumlah kain kafan yang menggantung malam ini telah berlipat ganda, jauh lebih banyak daripada jumlah total rumah yang ada di desa Cempaka Wetan. Seolah-olah entitas pemilik kain yang datang dari kegelapan jumlahnya jauh lebih masif daripada perkiraan mereka.
Dan desa tua ini tidak akan pernah siap untuk menerima kedatangan mereka semua. Malam itu, tidak ada satupun jiwa di desa Cempaka Wetan yang berhasil mencicipi tidur nyenyak. Angin malam bertiup tanpa jeda mengeluarkan suara hembusan panjang yang aneh, menembus celah-celah dinding. Terdengar laksana suara seseorang yang sedang menarik nafas dengan berat tepat di luar daun jendela rumah warga. Di tengah kesunyian berkabut itu, sesekali terdengar bunyi deritan tiang jemuran yang bergesek kaku ditiup angin. Kerit, kerit. Setiap kali gelombang suara itu bermanifestasi, warga yang masih terjaga di dalam kamar akan meringkuk di bawah selimut dengan jantung yang berdegup kencang, merapalkan doa-doa penolak bala sembari berharap mata mereka tidak menangkap siluet apapun di balik kaca. Namun beberapa warga yang nekat mengintip harus membayar harga mahal dengan menyaksikan horor nyata. Keesokan paginya, kesaksian ganjil mulai menyebar cepat melalui bisik-bisik ketakutan. Ada yang bersumpah melihat lembaran kain kafan itu berdiri tegak secara mandiri di atas tanah berlumpur, membentuk anatomi tubuh manusia tanpa kepala. Ada yang menyaksikan bayangan-bayangan putih berjalan beriringan melintasi gang-gang sempit di antara rumah warga. Dan ada pula yang mendengar gema tangisan perempuan bersumber dari arah petak sawah yang gelap. Damar mencoba untuk tidak menelan mentah-mentah seluruh kesaksian tersebut. Ia tahu betul bahwa kepanikan massal dan rasa takut yang ekstrim memiliki kemampuan psikologis untuk membuat mata manusia melihat hal-hal ilusi yang sebenarnya tidak eksis dalam realita. Namun, ketika detail cerita yang sama dilontarkan oleh banyak orang dari sudut desa yang berbeda-beda, sisa-sisa benteng rasionalitasnya runtuh sepenuhnya. Pagi itu, Damar kembali melangkah mendatangi kediaman Pak Wiryo. Kondisi fisik sang sesepuh desa kini tampak jauh lebih memprihatinkan. Matanya cekung ke dalam dengan rona kulit yang pucat menyerupai lapisan lilin dingin. Di atas meja kayu ruang tamunya terletak sebuah buku bersampul kulit tua yang permukaannya telah menguning dan lapuk dimakan usia. Dengan tangan yang bergetar lambat, Pak Wiryo mendorong buku kuno itu ke arah Damar. "Aku seharusnya memusnahkan benda ini ke dalam api unggun puluhan tahun yang lalu, Damar," ujarnya dengan suara serak. Damar membuka halaman pertama buku tersebut. Lembar demi lembar permukaannya dipenuhi oleh rentetan tulisan tangan kuno yang menggunakan tinta hitam. Daftar nama-nama manusia. Puluhan, bahkan mungkin mencapai ratusan baris nama yang sebagian besar tulisannya telah pudar dan hampir tidak lagi bisa terbaca oleh mata telanjang. "Buku daftar apa ini, Pak?" tanya Damar sembari membalik halaman. Pak Wiryo membuang pandangannya keluar jendela menatap kabut pagi yang belum juga terangkat. "Itu adalah catatan daftar nama-nama warga desa yang dinyatakan hilang secara misterius saat bencana banjir besar melanda dulu." Damar terus menelusuri nama demi nama yang tertera di sana, mulai dari identitas anak-anak, orang dewasa, lansia, hingga catatan beberapa kepala keluarga yang hilang utuh bersama seluruh anggotanya. Namun, mata tajam Damar mendadak menangkap sebuah pola konsistensi yang ganjil. Di samping beberapa nama tertentu, terdapat guratan tanda silang berwarna merah pekat, sementara sebagian nama lainnya dibiarkan polos tanpa tanda apapun. "Apa arti dari tanda silang merah ini, Pak?" Pak Wiryo memejamkan matanya rapat-rapat, menarik nafasnya dengan berat. Nama-nama yang memiliki tanda silang merah adalah jasad korban yang berhasil ditemukan kembali dan dikuburkan ulang oleh warga saat itu. Sedangkan mereka yang namanya dibiarkan polos tanpa tanda, lelaki tua itu menjeda kalimatnya, tubuhnya sedikit gemetar, adalah jasad-jasad yang hanyut sepenuhnya, tidak pernah bisa ditemukan kembali oleh kami.
hingga hari ini. Atmosfer di dalam ruang tamu itu mendadak terasa merosot dingin laksana es. Damar melakukan kalkulasi cepat dengan jarinya dan hasilnya sukses, membuat bulu kuduknya meremang. Jumlah nama yang tidak memiliki tanda silang merah jauh lebih dominan, berlipat ganda lebih banyak dibandingkan dengan jasad yang berhasil diselamatkan. Pandangan Damar terus bergerak hingga sampai pada halaman terakhir buku tua tersebut. Halaman itu tampak sengaja diperlakukan berbeda. Tepat di bagian tengahnya, terdapat satu nama tunggal yang dilingkari dengan guratan tinta tebal dan berukuran besar. Seolah-olah penulisnya ingin menegaskan bahwa nama ini memiliki urgensi yang sangat krusial. Namira. Tidak ada catatan nama belakang, tidak ada rincian tanggal lahir ataupun keterangan pelengkap lainnya. Hanya satu kata tunggal yang berdiri sendiri. Namira. Siapa perempuan bernama Namira ini, Pak? Tanya Damar mendongak. Seketika itu juga, raut wajah Pak Wiryo berubah drastis. Sebuah ekspresi ketakutan murni terpancar dari bola matanya. Sejenis ekspresi dari seseorang yang baru saja dipaksa melihat visualisasi monster paling mengerikan tepat di depan wajahnya. Jemari tangannya mencengkram pinggiran meja dengan gemetar yang tidak terkontrol. Jangan pernah sekali-kali kamu mencoba mencari tahu tentang dia, Damar, wakiknya. Tapi kenapa, Pak? Siapa tahu seluruh teror kain kafan ini memiliki keterkaitan dengan namanya, desak Damar tidak mau menyerah. Pak Wiryo mendadak bangkit berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat kasar, hingga kursi kayu di belakangnya jatuh terjerembab ke lantai teras. Jangan cari tahu, karena seluruh petaka gila yang sedang menimpa desa kita saat ini semua bermula dari perempuan itu. Teriaknya sebelum melangkah masuk menyembunyikan diri ke kamar belakang. Tragedi baru bermanifestasi saat malam kembali menyelimuti desa. Pak Wiryo ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Kondisi jasadnya tidak menunjukkan adanya luka fisik, tidak ada jejak penganiayaan ataupun tanda-tanda kekerasan dari luar. Ia ditemukan terduduk kaku di atas kursi ruang tamunya dalam posisi menghadap lurus ke arah jendela luar. Kedua kelopak matanya terbuka sangat lebar, memancarkan ekspresi horor yang mutlak, seakan-akan ia dipaksa menyaksikan sebuah pemandangan yang teramat sangat mengerikan. Tepat 1 detik sebelum nyawanya dicabut paksa dari raga. Namun, aspek yang paling mengguncang kewarasan seluruh warga desa Cempakawetan bukanlah perihal kematian mendadak sang sesepuh, melainkan apa yang kini bermanifestasi membungkus seluruh bangunan rumahnya. Ratusan lembaran kain kafan putih tergantung rapat, menutupi atap, menyelimuti dinding luar, dan melilit tiang-tiang rumah Pak Wiryo. Dari kejauhan, rumah kayu itu tidak lagi terlihat seperti tempat tinggal manusia. Ia telah bertransformasi utuh menjadi sebuah kompleks makam raksasa yang mengerikan. Prosesi pemakaman jenazah Pak Wiryo digelar oleh warga dengan ritme yang tergesa-gesa. Tidak ada upacara pelayatan yang panjang. Warga ingin segelanya selesai secepat mungkin, karena atmosfer ketakutan telah mencengkram mental mereka hingga ke titik nadir. Berada terlalu lama di sekitar area jenazah, terasa laksana berdiri di tepi jurang petaka. Sebab, sejak matahari terbit hingga bergeser ke barat, eskalasi teror putih itu semakin merajalela tanpa kontrol. Kain-kain kafan baru bermanifestasi dalam jumlah yang jauh lebih masif. Mereka tidak lagi hanya memilih jalinan tali jemuran warga, melainkan ditemukan tergantung kaku di sela-sela ranting pohon tinggi, melilit pagar halaman, menjuntai dari genteng atap rumah, bahkan melambai-lambai di atas tiang listrik desa.
Cempaka Wetan perlahan-lahan sedang dibungkus utuh oleh sebuah kekuatan tidak kasat mata dari dunia lain. Damar memilih untuk tidak ambil bagian dalam rombongan warga yang pergi ke tempat pemakaman. Pikirannya fokus pada satu hal, melacak identitas perempuan bernama Namira yang ada di buku tua milik Pak Wiryo. Langkah kakinya membawanya menuju sebuah gubuk reot di pinggiran desa, tempat tinggal Mbah Sarni, manusia tertua yang masih hidup di desa Cempaka Wetan. Di usianya yang telah melampaui angka 90 tahun, kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Pendengarannya memburuk kronis dan fungsi penglihatannya hampir padam sepenuhnya oleh selaput katarak. Namun, ruang memorinya tentang masa lalu desa masih tersimpan dengan ketajaman yang luar biasa. Ketika Damar merundukkan tubuhnya dan membisikkan nama Namira tepat di dekat telinga perempuan tua itu, atmosfer di dalam gubuk seketika berubah. Gerakan tangan Mbah Sarni yang sedang memegang cangkir teh hangat mendadak terkunci kaku di udara. Garis-garis keriput di wajahnya menegang. Sudah teramat lama, berpuluh-puluh tahun, aku tidak pernah lagi mendengar nama itu diucapkan di desa ini, ujarnya dengan suara parau yang bergetar. Siapa sebenarnya perempuan itu, Mbah? Apakah dia salah satu korban yang hanyut saat banjir besar dulu? Tanya Damar mencoba memancing informasi. Mbah Sarni terdiam dalam waktu yang cukup lama. Kelopak matanya memejam, seolah sedang memilah-milah lembaran memori lama yang penuh debu ketakutan. Namira, dia sama sekali bukan bagian dari korban yang meninggal akibat terjangan banjir besar itu, jawabnya pelan. Damar mengernyitkan dahinya. Lalu, siapa dia, Mbah? Dia adalah sang penjaga makam, bisik Mbah Sarni. Ruangan gubuk tua itu seketika terasa sunyi senyap. Dulu, jauh sebelum komplek pekuburan tua di ujung desa itu dialihkan fungsinya menjadi milik kolektif desa kita, ada satu garis keluarga khusus yang mendedikasikan hidup mereka untuk merawat dan menjaga tanah pekuburan tersebut secara turun-temurun. Namira adalah garis keturunan terakhir dari keluarga penjaga tersebut. Damar menajamkan fokus pendengarannya membiarkan perempuan tua itu melanjutkan narasinya. Ketika bencana banjir besar itu menghantam desa kita, kepanikan massal melanda seluruh warga. Banyak lubang makam yang jebol dikikis air, dan banyak jasad leluhur yang keluar hanyut terbawa arus. Di tengah kekacauan itu, Namira berdiri tegak di depan gapura makam, melarang keras warga desa untuk menutup dan menguburkan kembali jasad-jasad yang tersisa secara serampangan. Apa alasan dia melarangnya, Mbah? Mbah Sarni menelan ludah dengan susah payah. Ekspresi wajahnya memancarkan sisa-sisa trauma masa lalu yang mendalam. Namira berkata, setiap liang lahat memiliki nama pemiliknya yang sah, dan setiap jasad memiliki titik tempat peristirahatannya sendiri yang tidak boleh ditukar. Jika warga nekat menguburkan mereka secara acak dan mencampurnya tanpa identitas yang jelas, suara Mbah Sarni mengecil hingga hampir tidak terdengar. Maka jiwa-jiwa yang kehilangan nama itu suatu saat akan berjalan pulang ke permukaan untuk mencarinya kembali. Damar memilih untuk tetap membisu, membiarkan kebenaran mengerikan itu mengalir masuk ke dalam kepalanya. Mbah Sarni memejamkan matanya dan sebutir air mata luruh melewati sudut matanya yang keriput.
Warga desa kita saat itu menolak untuk mendengarkan peringatan Namira. Bagi mereka, di tengah situasi pasca bencana yang kacau, hal yang paling krusial hanyalah satu: menyelesaikan proses penguburan secepat mungkin agar mereka bisa kembali menata hidup. Lalu, pada malam ketika proses penguburan paksa darurat itu selesai dilakukan, Namira menghilang secara misterius dari desa ini. Jasad ataupun keberadaannya tidak pernah bisa ditemukan lagi oleh siapapun. Ketika Damar melangkah keluar melewati pintu gubuk Mbah Sarni, kegelapan malam telah sepenuhnya menelan bumi. Gumpalan awan hitam pekat kembali berarak rendah di langit, memicu turunnya gerimis tipis yang memicu munculnya kabut putih tebal. Namun, pemandangan ganjil baru menanti langkah kaki Damar di sepanjang jalan utama desa. Orang-orang, mereka berdiri diam di sepanjang pinggiran jalan. Puluhan warga desa Cempakawetan, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga beberapa pemuda, berdiri kaku di bawah guyuran rintik gerimis. Posisi tubuh mereka semua menghadap lurus ke satu arah yang sama, ke arah hamparan kebun bambu yang menjadi jalur menuju komplek pemakaman tua. Sorot mata mereka tampak kosong, kelopak mata mereka jarang berkedip, laksana sekelompok orang yang kesadarannya telah disedot habis oleh sebuah kekuatan gaib yang masif. Dan yang paling mengerikan adalah fakta bahwa di dalam cengkraman tangan kanan masing-masing warga tersebut, mereka semua sedang memegang selembar kain putih panjang, kain kafan basah yang dingin, siap untuk digantungkan. Teror di desa Cempakawetan kini tidak lagi bergulir dalam hitungan hari atau minggu, melainkan bereskalasi secara radikal per jam. Setiap kali jarum jam dinding bergeser menjauhi angka senja, kepanikan massal semakin mencengkram erat mental manusia hidup yang tersisa. Orang-orang mulai menyadari sebuah anomali psikologis yang mengerikan. Mereka tidak hanya dihantui oleh kemunculan kain-kain kafan misterius yang jumlahnya kian ribuan, melainkan ingatan mereka sendiri mulai terkikis. Beberapa kepala keluarga mengaku mendadak lupa pada susunan nama lengkap sepupu dekat mereka sendiri. Di sudut desa yang lain, seorang ibu menangis histeris karena selama beberapa menit ia gagal mengingat nama tengah anak bungsunya sendiri. Identitas manusia-manusia di desa ini perlahan-lahan sedang memudar, seolah-olah sebuah entitas tidak kasat mata dari dimensi kelam sedang menyedot habis nama-nama mereka dari permukaan bumi. Damar menyadari satu kebenaran yang mutlak. Ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya pasif menunggu. Kunci dari seluruh petaka ini berada di satu tempat, di rumah lama tempat tinggal keluarga Namira yang posisinya berada terisolasi di sudut terdalam desa, berbatasan langsung dengan perimeter hutan bambu. Bangunan rumah panggung kayu kuno itu telah lama ditinggalkan kosong, dikelilingi oleh jalinan semak berduri yang tumbuh liar menutupi hampir seluruh struktur fondasinya. Didorong oleh rasa cemas yang kian memuncak, Damar melangkah membelah rimbunnya semak liar sembari memegang sebuah parang tajam untuk membuka jalur. Ketika ia akhirnya berhasil berdiri tepat di depan pintu utama rumah kayu kuno tersebut, atmosfer udara di sekelilingnya terasa sangat dingin dan pekat, laksana ada dinding es kasat mata yang mengepung area tersebut. Pintu rumah itu tidak terkunci. Engsel kayunya yang rapuh mengeluarkan suara deritan paro saat Dharma mendorongnya perlahan. Bagian interior rumah itu dipenuhi oleh lapisan debu tebal dan jaring laba-laba yang menjuntai dari langit-langit. Namun, bau yang mengendap di dalam ruangan itu
terasa sangat akrab di indera penciuman Damar. Campuran aroma pekat kapur barus kuno dan bau tanah pemakaman yang lembab. Damar melangkah hati-hati, menyorotkan senternya menembus keheningan ruang tengah. Perhatiannya mendadak tersedot pada struktur lantai kayu di salah satu sudut ruangan. Ada sebuah garis persegi yang ganjil, menampakkan struktur pintu kolong bawah tanah yang posisinya sedikit terbuka. Damar mendekat, merendahkan tubuhnya, lalu mengangkat pintu kolong kayu tersebut sepenuhnya. Berkas cahaya putih dari senternya membelah kegelapan ruang bawah tanah yang sempit dan pengap. Tangga kayu yang menuju ke bawah tampak sudah mulai lapuk, namun strukturnya masih cukup kokoh untuk menahan berat badannya saat Damar memutuskan untuk melangkah turun selangkah demi selangkah. Ketika kakinya menyentuh permukaan lantai tanah di dasar kolong, pemandangan visual yang terpampang di depannya sukses membuat seluruh sistem saraf di tubuh Damar menegang hebat, laksana ditarik paksa. Ruang kolong bawah tanah itu dipenuhi oleh tumpukan kain putih. Ratusan lembaran kain kafan kuno berjejer rapi, membungkus sesuatu yang bentuknya menyerupai tumpukan papan-papan nisan kayu tua. Di tengah-tengah ruangan pengap tersebut, berdiri sebuah meja kayu besar yang permukaannya dipenuhi oleh botol-botol kaca kuno, berisi sisa bubuk kapur barus yang mengering. Dan tepat di bagian tengah meja, terletak sebuah buku besar dengan format jilid kulit yang identik dengan buku daftar nama milik Pak Wiryo yang ia temukan sebelumnya. Damar melangkah, mendekati meja. Tangannya yang gemetar membuka halaman pertama buku besar tersebut. Berbeda dengan catatan milik Pak Wiryo yang hanya berisi rentetan nama warga yang hilang, buku yang berada di tangan Damar saat ini berisi skema pemetaan liang lahat secara mendetail. Setiap nama korban banjir besar tertulis di sini, lengkap dengan catatan posisi koordinat liang makam asli tempat mereka seharusnya diistirahatkan. Namun, hal yang paling meneror kesadaran Damar adalah apa yang tertulis pada halaman-halaman terakhir buku tersebut. Terdapat deretan tulisan tangan yang guratan tintanya tampak masih baru, seolah baru saja ditulis beberapa hari yang lalu. Catatan itu tidak lagi berisi identitas masa lalu, melainkan daftar nama-nama warga desa Cempaka Wetan yang masih hidup saat ini. Nama Junaidi ada di sana. Nama Reza tercetak tebal di bawahnya. Dan tepat pada baris berikutnya, nama Damar Setiawan kembali bermanifestasi. Di samping setiap nama warga hidup tersebut terdapat coretan catatan kecil berbunyi, kain kafan dikirim, menunggu nama dilepaskan. Damar menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya mendadak kaku laksana semen kering. Di tengah keheningan ruang bawah tanah yang mencekam itu, sebuah kesadaran baru yang teramat mengerikan melesat masuk ke dalam pikirannya. Teror kain kafan di jemuran warga bukanlah bentuk kutukan acak tanpa arah. Ini adalah proses penagihan massal yang sistematis. Jiwa-jiwa yang dulu dikuburkan tanpa nama dan kafan yang layak, ini bangkit kembali di bawah kendali sesuatu, berjalan ke permukaan untuk merebut identitas dan nama dari manusia-manusia hidup, demi menggantikan kekosongan yang mereka rasakan di dalam kegelapan tanah makam. Tiba-tiba, suara deritan engsel pintu kolong di atas kepalanya berbunyi kasar. Damar tersentak, mematikan senternya dalam sekon yang sama, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan mutlak ruang bawah tanah yang pengap. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, dari arah tangga kayu di atasnya, terdengar suara gesekan kain yang lambat dan ritmis, merayap turun, selangkah demi selangkah menuju ke titik tempat Damar berdiri diam menahan nafas. Serak, serak, serak.
Suara seretan kain di tangga kayu kolong bawah tanah itu mendadak berhenti tepat ketika posisi entitas misterius tersebut berada beberapa senti di atas kepala Damar. Detik-detik berikutnya terasa berjalan laksana siksaan abadi bagi Damar. Ia membeku di dalam kegelapan mutlak, menahan nafasnya hingga dadanya terasa sesak berdenyut nyeri. Tangannya yang mencengkram senter besar terus bergetar hebat. Bau kapur barus yang menguar dari arah tangga kini begitu pekat dan tebal hingga memberikan ilusi visual seolah-olah udara di sekelilingnya telah bertransformasi menjadi cairan bening yang mencekik paru-parunya. Namun, alih-alih sebuah serangan fisik bermanifestasi, suara derit langkah kaki baru terdengar tergesa-gesa masuk dari arah lantai atas rumah kayu kuno tersebut. "Damar, kamu ada di dalam?" Sebuah teriakan Paro memotong keheningan malam yang pekat. Suara itu milik Reza. Mendengar gema suara manusia hidup entitas misterius yang berada di tangga kayu kolong bawah tanah, mendadak bergerak mundur dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suara gesekan kainnya melesat naik ke atas, menghilang, menyelinap di antara celah-celah papan kayu lantai teras belakang gubuk dalam hitungan detik. Damar menarik nafasnya panjang-panjang, menyalakan kembali tombol senternya, lalu bergegas memanjat tangga kolong untuk kembali ke permukaan tanah. Di ruang tengah, ia menemukan Reza sedang berdiri dengan nafas yang memburu pendek-pendek. Air muka pemuda kekar itu tampak dipenuhi oleh kepanikan murni yang tidak terkontrol. "Kamu harus ikut denganku sekarang, Damar. Ini tentang Junaidi," pekiknya, sembari mencengkram lengan Damar kasar. "Ada apa dengan Junaidi, Reza?" tanya Damar menuntut penjelasan. Dia sudah kehilangan kewarasan sepenuhnya. Datang saja ke rumahnya sekarang." Ketiga kaki mereka melesat membelah jalanan desa yang diselimuti kabut putih tebal. Hujan gerimis tipis masih terus turun, membuat suasana malam terasa semakin mencekam. Ketika mereka berdua sampai di halaman rumah Junaidi, pemandangan visual yang menanti di sana sukses membuat langkah kaki Damar terkunci kaku laksana patung batu. Seluruh area halaman depan rumah Junaidi telah dipenuhi oleh kain kafan yang dipajang membentuk lingkaran besar. Di titik tengah lingkaran kain putih tersebut, Junaidi sedang terduduk diam di atas tanah berlumpur. Tubuhnya basah kuyup oleh gujuran air gerimis. Pakaiannya kotor penuh noda lumpur coklat pekat. Kedua tangannya memegang sebuah batu nisan kayu tua yang tampaknya baru saja dicabut paksa dari area pemakaman kuno. Dengan menggunakan sebuah pisau dapur kecil yang tajam, Junaidi sedang menggores permukaan kulit lengannya sendiri berulang kali. Darah segar berwarna merah pekat mengalir deras melewati pergelangan tangannya, menetes membasahi tanah lumpur di bawahnya. Namun, ia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi rasa sakit sedikit pun. Wajahnya tampak kosong, sepasang matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Coretan luka di lengannya itu membentuk goresan-goresan huruf yang mengeja sebuah nama baru yang asing. "Junaidi, hentikan kegilaan ini!" teriak Damar melangkah maju, mencoba merebut pisau dari cengkraman tangan temannya. Seketika itu juga, Junaidi menolehkan kepalanya dengan gerakan patah-patah yang kaku. Sebuah suara keluar dari mulutnya, namun itu bukanlah frekuensi suara asli milik Junaidi. Suara itu terdengar parau, bernada ganda, dan memancarkan aura dingin yang mutlak berasal dari dimensi lain. Namaku bukan Junaidi. Mereka salah mengukir namaku di atas batu tanah," bisiknya lirih, namun menusuk pendengaran. Damar terkesiap, mundur selangkah dengan tubuh gemetar. Siapa kamu sebenarnya?" "Junaidi,
mengeluarkan suara tawa kecil yang melengking panjang. Sebuah tawa ganjil yang memotong kesunyian malam gerimis. Tangannya yang berlumuran darah menunjuk lurus ke arah hutan bambu yang berada di ujung jalan desa. Kami semua, kami semua ingin pulang ke tempat yang benar. Berikan kafan kami, kembalikan nama-nama kami yang kalian curi. Tepat setelah kalimat terakhir itu terucap, tubuh Junaidi mendadak menegang hebat laksana tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Matanya berputar ke atas, hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja. Lalu, ia jatuh terjerembab ke atas tanah berlumpur, tidak sadarkan diri di tengah kepungan lingkaran kain kafan putih yang terus melambai ditiup angin malam. Pasca insiden tragis yang menimpa Junaidi, Desa Cempaka Wetan tidak lagi berada di ambang ketakutan. Desa tua ini telah terjerambab sepenuhnya ke dalam jurang kegilaan. Keesokan paginya, fenomena aneh yang menimpa fungsi kognitif warga semakin meluas tanpa bisa dibendung. Gejalanya merayap laksana virus tidak kasat mata yang menyerang sistem memori kolektif manusia hidup. Di pasar desa, orang-orang berdiri termangu di depan lapak jualan mendadak lupa pada nama mata uang atau nama barang yang hendak mereka beli. Di dalam rumah-rumah, hubungan kekeluargaan mulai retak secara mengerikan. Seorang suami menatap istrinya dengan tatapan asing karena ia tidak lagi mampu mengingat nama perempuan yang telah mendampinginya selama 2 dekade. Nama-nama manusia di desa ini sedang dihapus secara sistematis dari realitas bumi. Damar duduk sendirian di dalam ruang tamunya dengan kepala yang terasa berdenyut nyeri laksana dihantam gada besi. Di atas meja di hadapannya terletak buku besar skema pemetaan makam milik keluarga Namira yang ia bawa dari ruang kolong bawah tanah kemarin malam. Ia mencoba memfokuskan pikirannya, membaca kembali detail demi detail koordinat makam kuno tersebut, mencari sebuah celah logis untuk menghentikan kutukan masal ini sebelum kesadarannya sendiri ikut terhapus. Namun, ketika ia mencoba mengingat nama lengkap mendiang ibunya sendiri, sebuah hantaman rasa panik yang dahsyat mendadak mencengkeram dadanya. Kosong. Ruang memorinya tentang identitas sang ibu mendadak berubah menjadi selembar kertas putih bersih tanpa coretan tinta sedikit pun. Damar mencengkeram rambut kepalanya dengan kedua tangan, mencoba memaksakan otaknya bekerja, memanggil kembali bayangan wajah dan gema suara sang ibu. Wajah itu ada di dalam kepalanya, namun label namanya telah lenyap menguap ke udara. Tidak, jangan sekarang. Kumohon jangan hapus ingatanku, bisik Damar histeris pada kesunyian ruangan. Malam kembali turun, dengan membawa kabut putih tebal yang bergulung rendah menyelimuti seluruh sudut pemukiman. Jarum jam dinding baru saja bergeser, menunjukkan pukul 10:15 malam, ketika sebuah ketukan ritmis terdengar dari arah pintu depan rumah Damar. Tok, tok, tok. Bunyi ketukan itu terdengar lambat, konstan, dan memancarkan aura formalitas yang aneh. Damar bangkit berdiri dari kursinya, melangkah perlahan mendekati daun pintu kayu sembari memegang parang tajamnya dengan cengkraman erat. "Siapa di luar?" teriaknya memastikan. Tidak ada jawaban lisan dari arah luar teras. Damar memutar kunci pintu dengan gerakan cepat lalu menarik daun pintunya terbuka lebar. Di atas lantai teras rumahnya berdiri Reza. Namun kondisi fisik pemuda bertubuh kekar itu kini tampak telah berubah secara radikal. Sepasang matanya menatap lurus ke depan dengan sorot kosong yang mutlak, tanpa memancarkan kilatan kesadaran manusia hidup. Kedua tangannya terjulur kaku ke depan, menopang selembar kain putih panjang, kain kafan basah yang dingin yang permukaannya dipenuhi sisa noda tanah pekat kuburan.
"Reza, apa yang terjadi padamu?" tanya Damar. Suaranya bergetar cemas. Reza tidak merespon panggilan Damar. Bibirnya yang pucat bergerak lambat, memproduksi rentetan kalimat pendek dengan nada suara yang monoton laksana mesin kayu kuno. "Ambil kain kafanmu, Damar. Waktunya telah tiba untuk menyerahkan namamu kepada mereka yang berada di bawah tanah." Damar melangkah mundur 2 langkah, dipenuhi rasa ngeri yang mendalam melihat kondisi sahabatnya. "Reza, sadarlah. Jangan biarkan entitas itu mengendalikan pikiranmu," teriaknya, mencoba mengguncang bahu kekar tersebut. Namun, Reza tetap bergeming laksana patung batu. Ia melangkah maju 1 langkah melewati ambang pintu rumah Damar, menyorongkan lembaran kain putih itu lebih dekat ke arah wajah Damar. Bau kapur barus kuno seketika menguar masif dari serat kainnya, memenuhi seisi ruangan ruang tamu. Dan pada detik itulah, dari arah kegelapan jalanan desa di belakang tubuh Reza, Damar melihat pemandangan horor yang sesungguhnya. Belasan warga desa lainnya sedang berjalan beriringan melintasi kabut tebal, bergerak perlahan menuju ke arah rumahnya dengan posisi tangan yang sama-sama terjulur kaku, menenteng lembaran kain kafan putih yang siap dibungkus. Desa Cempaka Wetan telah mati dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada lagi hukum sosial yang berlaku. Tidak ada lagi interaksi antar manusia hidup yang normal. Seluruh sudut pemukiman telah berubah fungsi menjadi sebuah panggung sandiwara gaib raksasa. Tempat di mana manusia-manusia yang kehilangan identitasnya berjalan tanpa arah, laksana zombie di bawah perintah tidak kasat mata dari dimensi kelam. Rintik gerimis tipis yang turun tanpa henti selama berhari-hari membuat tanah desa berubah menjadi kubangan lumpur hitam pekat yang dingin. Damar menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kegilaan massal ini adalah dengan membawa buku besar skema pemetaan makam milik keluarga Namira langsung ke epicentrum seluruh kutukan. Komplek pemakaman kuno di ujung desa. Ia menyelipkan buku tua itu ke dalam jaket tebalnya, memegang lampu senter besar dengan tangan kanan, dan mulai melangkah membelah kabut putih tebal malam itu. Jalur menuju pemakaman tua terasa jauh lebih panjang dan menyiksa dibandingkan biasanya. Vegetasi pohon bambu di sisi kiri dan kanan terus bergerak bergesek kasar ditiup angin malam, menciptakan gelombang suara parau yang terdengar laksana suara jeritan ratusan orang yang sedang disiksa di dalam liang lahat. Kabut putih yang menggantung rendah membatasi jarak pandang matanya hingga hanya berkisar 1 meter ke depan, memaksa Damar untuk berjalan ekstra hati-hati agar tidak terperosok ke dalam selokan berlumpur. Ketika melangkah melewati gerbang gapura pemakaman kuno yang terbuat dari susunan batu hitam tua, atmosfer udara dingin yang ekstrim langsung menyergap seluruh permukaan kulit Damar. Udara di dalam komplek pekuburan terasa sangat tebal, pengap oleh aroma campuran kapur barus kuno dan bau pembusukan tanah yang pekat. Di sana, di tengah-tengah hamparan ratusan batu nisan tua yang posisinya miring, sesosok perempuan sedang berdiri kaku. Perempuan itu mengenakan selembar kebaya kain tua berwarna gelap yang strukturnya telah pudar dan robek di beberapa bagian. Rambut hitamnya yang panjang terurai kusut, menutupi sebagian besar permukaan wajah dan bahunya. Ia berdiri diam, membelakangi posisi Damar, tepat di titik tengah area makam massal tempat para korban bencana banjir besar dulu dikuburkan seadanya secara paksa oleh warga desa. Damar menghentikan langkah kakinya pada jarak sekitar 5 meter dari posisi perempuan tersebut. Jantungnya berdegup kencang, memukul dinding dada. Kamu adalah Namira,"
Tanya Damar dengan suara yang bergetar menahan luapan adrenalin. Sesosok perempuan itu perlahan memutar posisi tubuhnya, membalikan wajahnya menatap lurus ke arah sorot cahaya senter Damar. Seketika itu juga, Damar merasakan lutut kakinya lemas, laksana kehilangan seluruh otot penopang. Wajah perempuan itu tampak sangat pucat, dengan kulit yang kering menempel ketat pada struktur tulang tengkoraknya. Sepasang matanya tidak memiliki bola mata hitam, melainkan dua lubang kosong yang gelap dan dalam, yang memancarkan aura kesedihan dan kemarahan murni dari dunia lain. Namun, aspek yang paling mengguncang kewarasan Damar bukanlah visualisasi wajah mengerikan tersebut, melainkan adanya sebuah ikatan batin yang mendadak bermanifestasi secara gaib di dalam dadanya saat matanya menatap lubang mata kosong perempuan itu. Sebuah gelombang memori lama yang terkunci rapat di dasar otaknya mendadak jebol terbuka. "Ibu?" Kalimat itu lolos begitu saja dari bibir Damar memotong kesunyian makam tua. Perempuan bernama Namira itu tidak memproduksi gelombang suara lisan dari mulutnya, namun sebuah gema suara yang teramat lembut sekaligus syarat akan rasa perih mendadak bergaung langsung di dalam pusat pikiran Damar, memotong seluruh kesadarannya, hidupnya. Kamu akhirnya datang kembali padaku, anakku, membawa nama-nama mereka yang hilang di kegelapan tanah." Bersamaan dengan bergulirnya gema suara gaib Namira di dalam kepalanya, kesadaran realitas Damar mendadak tersedot runtuh ke dalam sebuah pusaran visi kilas balik masa lalu yang teramat nyata. Dunia di sekelilingnya berputar cepat, menghapus visualisasi komplek pemakaman kuno malam itu dan menggantinya dengan pemandangan desa Cempakawetan pada 30 tahun yang lalu. Hari itu, langit tampak hitam pekat laksana ditumpangi jutaan ton air. Banjir besar yang legendaris itu sedang berada pada titik puncaknya yang paling destruktif. Gelombang air bah berwarna coklat pekat bercampur lumpur batu meluncur deras dari arah perbukitan, menjebol pembatas tanggul desa dan mengikis habis area bukit pemakaman lama. Damar menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana liang-liang lahat tua terbuka paksa dikunyah arus air. Jasad-jasad manusia dan tengkorak leluhur keluar berhamburan, hanyut terbawa pusaran air yang menggila menuju ke segala arah. Ketika bencana air itu akhirnya mereda menyisakan hamparan lumpur setinggi lutut, kepanikan massal melanda seluruh penghuni desa yang tersisa. Di tengah situasi pasca bencana yang kacau dan berbau busuk tersebut, sekelompok orang-orang tua desa termasuk Pak Wiryo Muda dan Pak Lurah terdahulu berkumpul di depan gerbang makam dengan raut wajah kusut penuh rasa takut. Mereka memegang cangkul dan sekop berniat melakukan proses penguburan massal darurat secepat mungkin agar wabah penyakit tidak merebak. Namun, seorang perempuan muda menghalangi jalur mereka. Perempuan itu adalah Namira muda. Di dalam dekapannya, ia sedang menggendong seorang bayi laki-laki berusia beberapa bulan yang terus menangis lirih. Bayi itu adalah Damar di masa paruh awal kehidupannya. "Jangan lakukan itu. Kalian tidak bisa mengubur jasad-jasad ini secara acak tanpa mencatat identitas mereka," teriak Namira muda dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya. "Setiap jiwa memiliki hak atas namanya sendiri. Jika kalian mengubur mereka tercampur tanpa kafan dan nisan yang layak, jiwa mereka akan tersesat di dalam kegelapan selamanya." "Minggir, Namira. Kita tidak punya banyak waktu untuk urusan tahayul silsilah makammu," pekik Pak Wiryo Muda sembari mendorong tubuh perempuan itu kasar hingga terjatuh ke atas lumpur hitam. "Stok kain kafan desa habis. Situasi saat ini darurat. Yang paling krusial adalah memasukkan semua jasad ini kembali ke dalam tanah agar bencana ini cepat selesai." Warga desa mengabaikan seluruh jeritan peringatan Namira
Mereka mulai menggali sebuah lubang raksasa yang panjang, lalu melemparkan sisa-sisa jasad dan tengkorak yang berhasil ditemukan ke dalamnya, secara bertumpuk, tanpa pembatas, tanpa kafan yang layak, dan tanpa tanda nama nisan satupun. Proses penguburan massal yang kelam itu dilakukan dengan ritme yang brutal dan tergesa-gesa. Rasa frustasi dan kesedihan yang teramat mendalam melihat penodaan massal terhadap hak-hak orang mati membuat jiwa Namira terguncang hebat ke titik nadir. Pada malam, setelah proses penguburan darurat itu selesai dilakukan, didorong oleh keputusasaan yang mutlak, Namira membawa bayinya menuju ke area kolong bawah tanah rumahnya. Ia meletakkan bayinya dengan aman di dalam sebuah keranjang kecil, menuliskan seluruh skema pemetaan makam asli yang ia ketahui ke dalam buku besar. Lalu, ia melangkah pergi menembus kegelapan malam gerimis menuju ke titik terdalam hutan bambu. Di sanalah, di tempat yang sunyi itu, Namira mengakhiri hidupnya sendiri, membiarkan jiwanya menyatu dengan kemarahan tanah makam yang ternoda. Visi kilas balik itu mendadak putus secara kasar, mengembalikan kesadaran Damar ke realitas malam di komplek pemakaman kuno. Air mata kini mengalir deras membasahi kedua pipi Damar. Seluruh potongan teka-teki gila tentang garis hidupnya kini telah utuh bermanifestasi di dalam kepalanya. Perempuan mengerikan yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah monster jahat yang ingin menghancurkan desanya tanpa alasan. Ia adalah ibunya sendiri, sebuah jiwa yang menderita yang bangkit kembali untuk menuntut keadilan bagi ratusan arwah tersesat yang namanya telah dihapus paksa oleh ego manusia hidup. Damar melangkah maju satu langkah, mengabaikan segala insting ketakutan biologisnya sebagai manusia hidup. Tangan kanannya merengkuh buku besar skema pemetaan makam milik keluarga Namira dari balik jaket tebalnya. Lalu, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas udara tebal komplek pekuburan. "Ibu, aku membawa bukumu. Aku membawa skema pemetaan makam asli milik keluarga kita." Suaranya bergetar parau, syarat akan luapan emosional yang mendalam. Sesosok arwah Namira menatap lurus ke arah buku besar tersebut melalui dua lubang mata kosongnya yang gelap. Atmosfer udara dingin yang mengepaku area makam mendadak bergerak berputar membentuk pusaran angin kecil yang menerbangkan daun-daun kering di sekitar kaki Damar. Gema suara gaib perempuan itu kembali bergaung tajam di dalam pusat pikiran Damar. Namun kali ini, nadanya dipenuhi oleh rasa perih yang teramat dalam. Nama-nama itu, mereka menuntut untuk dikembalikan ke permukaan tanah. Mereka lelah tersesat di dalam kegelapan tanpa identitas yang sah. Amukan mereka tidak akan bisa dihentikan hingga hak mereka terpenuhi. Aku akan mengembalikannya, Ibu. Aku bersumpah akan membacakan setiap baris nama yang ada di dalam buku ini. Aku akan mengembalikan posisi peristirahatan mereka ke titik koordinat yang benar, teriak Damar, dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Tapi kumohon, hentikan teror ini. Lepaskan ingatan warga desa kita. Jangan biarkan manusia-manusia hidup yang tidak tahu apa-apa menanggung dosa masa lalu yang bukan milik mereka. Arwah Namira perlahan mengangkat tangan kanannya yang kurus pucat laksana ranting pohon mati, menunjuk lurus ke arah buku besar yang dipegang Damar. Seketika itu juga, lembaran-lembaran kertas tua di dalam buku tersebut mulai bergerak membalik sendiri secara gaib dengan kecepatan yang konstan, mengeluarkan suara deratan kertas yang memotong keheningan malam makam tua. Buku itu terus bergerak, membalik hingga akhirnya berhenti tepat pada halaman tengah tempat skema pemetaan makam massal korban banjir besar berada. Goresan-goresan tinta hitam kuno di atas permukaannya mendadak memancarkan kilatan cahaya keunguan yang temaram, memproyeksikan struktur garis koordinat liang lahat langsung ke atas permukaan udara pekat malam itu. Namun,
Bersamaan dengan terbukanya halaman skema tersebut, tanah di sekeliling komplek pemakaman kuno mulai bergetar hebat, laksana diguncang gempa bumi tektonik yang masif. Permukaan tanah berlumpur di bawah kaki Damar mulai retak dan merekah di beberapa titik, menyisakan celah-celah lubang hitam baru yang mengeluarkan kepulan aroma kabur barus kuno dalam volume yang sangat besar. Dari dalam celah-celah rekahan tanah yang terbuka tersebut, lembaran-lembaran kain kafan putih mulai bermunculan keluar secara gaib. Jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, meluncur naik ke atas langit makam laksana jalinan ular putih raksasa yang menari-nari, membelah rintik gerimis tipis. Dan dari balik kegelapan lubang-lubang tanah tersebut, sayup-sayup, suara gema bisikan ribuan orang mulai terdengar merayap naik, merapalkan kalimat-kalimat asing yang bernada parau, menuntut pemenuhan janji yang telah diikrarkan oleh Damar. Proses ritual penagihan identitas massal ini telah mencapai titik puncaknya yang paling krusial, dan jalan pulang bagi Damar telah sepenuhnya tertutup oleh kehendak orang mati. Di tengah guncangan tanah pemakaman kuno yang semakin menggila, Damar merasakan sebuah gelombang kekuatan gaib yang masif mulai mengikat seluruh pergerakan fisiknya. Kedua kakinya terasa laksana ditanam paksa ke dalam permukaan tanah berlumpur hitam, membuatnya mutlak mustahil untuk melangkah mundur ataupun melarikan diri dari hadapan arwah ibunya. Buku besar di tangannya terus memancarkan cahaya keunguan yang kian terang, menerangi visualisasi wajah arwah Namira yang kini berada sangat dekat di depan permukaan wajahnya. Meskipun sepasang mata perempuan itu hanyalah dua lubang kosong yang gelap, Damar kini tidak lagi merasakan sisa rasa takut. Ikatan batin antara ibu dan anak yang sempat terputus selama 3 dekade ini kini telah tersambung utuh, melampaui sekat dimensi kehidupan dan kematian. Ia bisa merasakan dengan jelas setiap tetes rasa sakit, kesepian, dan beban tanggung jawab yang dipikul oleh jiwa ibunya selama berpuluh-puluh tahun menyendiri di dalam kegelapan hutan bambu. "Ibu, maafkan aku karena telah meninggalkanmu sendirian di tempat sunyi ini selama ini," bisik Damar dengan nada suara yang bergetar penuh penyesalan. Lubang mata kosong arwah Namira tampak bergetar lembat, dan sebaris cairan bening yang menyerupai air mata darah mulai mengalir melewati pipinya yang pucat kering. Gema suaranya kembali bergaung di dalam kepala Damar. Namun kali ini nadanya tidak lagi memancarkan kemarahan murni, melainkan sebuah kombinasi rasa rindu yang teramat perih dan keputusasaan yang mendalam. "Kamu adalah bagian dari darahku, anakku. Satu-satunya saksi hidup yang tersisa dari garis keluarga penjaga makam ini. Perjanjian tanah ini menuntut sebuah akhir yang mutlak. Sesuatu harus dikorbankan agar jiwa-jiwa tersesat ini bisa kembali tertidur dengan damai di dalam pelukan bumi." Damar menundukkan wajahnya, menatap permukaan halaman buku besar yang bercahaya di tangannya. Di sana, pada baris daftar nama-nama warga hidup, namanya sendiri, Damar Setiawan, kini tampak memancarkan kilatan cahaya merah pekat yang berdenyut ritmis laksana detak jantung manusia. Ia menyadari dengan tingkat kejelasan yang mutlak apa arti dari simbolisasi visual tersebut. Kutukan massal yang melanda desa Cempakawetan tidak akan pernah bisa diangkat dengan sekedar pembacaan daftar nama-nama kuno. Tanah pemakaman kuno yang ternoda menuntut sebuah kompensasi nyata. Sebuah identitas manusia hidup yang sah harus dilepaskan dan ditukarkan secara sukarela demi membiarkan ratusan arwah yang kehilangan nama bisa menumpang pulang ke dalam kedamaian akhir. Jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk menebus dosa masa lalu desa ini dan untuk mengembalikan kedamaian jiwamu, Ibu, Damar menjeda kalimatnya, menarik nafasnya dalam-dalam sembari menatap lurus ke dalam lubang mata kosong sang ibu. "Maka
Aku bersedia memberikan namaku." Mendengar ikrar kesediaan Damar, pusaran ribuan kain kafan putih yang menari-nari di atas langit malam seketika menghentikan pergerakan ajaknya. Mereka berputar serempak membentuk sebuah lingkaran pusaran raksasa yang menukik turun dengan kecepatan penuh menuju ke titik koordinat tempat Damar berdiri kaku. Lembaran-lembaran kain putih basah yang dingin itu mulai melilit permukaan kakinya, merayap naik membungkus lutut, pinggang hingga dada Damar dalam lilitan yang teramat ketat. Laksana prosesi pengafanan jenazah yang sesungguhnya. Bau pekat kapur barus murni seketika mengunci seluruh indera penciumannya, memutus seluruh akses udaranya dari dunia realitas, membiarkan kesadarannya perlahan-lahan merosot turun ke dalam kehampaan yang sunyi dan abadi. Lilitan ribuan kain kafan putih di tubuh Damar kini telah mencapai batas perimeter lehernya, mencengkram kulitnya dengan sensasi dingin es yang mematikan rasa. Setiap kali hela nafas pendek lolos dari paru-parunya, serat-serat kain putih itu akan bergeser mengencang secara otomatis, memutus sisa sirkulasi oksigennya dari dunia manusia hidup. Buku besar skema pemetaan makam yang sedari tadi dipegangnya kini telah jatuh terlepas dari cengkraman tangannya, terbaring terbuka di atas permukaan tanah berlumpur di antara retakan-retakan lubang makam kuno. Namun, anehnya, seiring dengan semakin dekatnya prosesi penutupan, kesadarannya, rasa sakit fisik yang dirasakan Damar mendadak sirna sepenuhnya. Pikirannya bertransformasi menjadi teramat jernih laksana permukaan danau kaca yang sunyi. Di dalam pusat kesadarannya yang kian meredup, ia mulai melakukan proses pelepasan identitasnya sendiri secara sadar. Satu persatu, rentetan huruf yang menyusun nama lengkapnya mulai terhapus dari lembaran memorinya sendiri. Huruf D hilang, huruf A menguap, huruf M runtuh. Ia tidak lagi mengingat siapa dirinya, apa profesinya sebagai guru desa, ataupun sisa-sisa kenangan masa kecilnya di desa Cempaka Wetan. Seluruh label ego manusianya dilepaskan secara sukarela, ditukarkan menjadi sebuah energi penawar gaib yang mengalir masuk menembus retakan-retakan tanah makam kuno yang menganga di sekelilingnya. Bersamaan dengan hilangnya huruf terakhir dari nama Damar, sebaris fenomena ganjil bermanifestasi di seluruh penjuru desa Cempaka Wetan. Di rumah-rumah warga yang terkunci rapat, manusia-manusia hidup yang tadinya meringkuk ketakutan di dalam kamar, mendadak merasakan sebuah hantaman kehangatan gaib yang memotong dada mereka. Ingatan mereka yang sempat terhapus secara misterius mendadak melesat kembali masuk ke dalam otak dengan tingkat kejelasan yang mutlak. Para suami seketika teringat kembali pada susunan nama lengkap istri mereka dengan air mata yang mengalir haru. Ibu-ibu memeluk erat anak mereka sembari merapalkan nama panggilan anak-anak tersebut berulang kali dengan rasa syukur yang mendalam. Identitas kolektif desa Cempaka Wetan telah dikembalikan utuh ke permukaan bumi. Sementara itu, di area komplek pemakaman kuno, eskalasi amukan arwah ratusan korban banjir besar perlahan-lahan mulai mereda melandai. Suara-suara gema bisikan parau yang menuntut keadilan kini bergeser nadanya menjadi sebuah kidung ucapan terima kasih yang teramat lirih dan puitis, menggema melintasi keheningan hutan bambu. Rekahan-rekahan tanah yang menganga mulai bergerak merapat kembali secara perlahan, mengunci rapat sisa-sisa jasad di bawah sana ke dalam posisi koordinat peristirahatan yang baru dan damai. Ratusan jasad yang dulu dikubur tanpa nama kini telah menemukan jangkar pengganti yang menopang ketenangan mereka. Dan janji suci keluarga penjaga makam akhirnya telah terpenuhi dengan lunas oleh pengorbanan darah daging mereka sendiri.
Matahari pagi pertama pasca malam puncak pengorbanan akhirnya terbit membelah ufuk timur desa Cempaka Wetan. Sinar emasnya memancar terang, mengusir sisa-sisa mendung kelabu dan gumpalan kabut putih tebal yang telah berminggu-minggu merajai langit desa. Udara pagi itu terasa teramat bersih, segar, dan mutlak bebas dari sisa-sisa aroma kapur barus kuno ataupun bau tanah pemakaman yang mencekik hidung warga sebelumnya. Kesunyian yang menggantung di udara desa kini bukan lagi sebuah keheningan yang meneror, melainkan sebuah kedamaian alami tempat kehidupan manusia berjalan normal kembali. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka dengan langkah kaki yang ringan dan raut wajah yang dipenuhi rasa lega yang mendalam. Mereka saling menyapa satu sama lain di sepanjang jalan utama desa, mengkonfirmasi susunan nama masing-masing dengan senyuman lebar dan pelukan erat. Seolah-olah mereka baru saja terbangun secara serempak dari sebuah mimpi buruk kolektif yang teramat panjang dan menyiksa kewarasan. Namun, hal yang paling memicu rasa syukur murni di dalam sanubari warga adalah kondisi pekarangan rumah mereka. Ribuan lembaran kain kafan misterius yang kemarin malam sempat membungkus seluruh sudut desa, ini telah lenyap menguap sepenuhnya, tanpa menyisakan selembar bercak benang pun. Jalinan tali jemuran warga kembali kosong bersih, siap untuk digunakan menjemur pakaian sehari-hari di bawah terik matahari pagi yang hangat. Tiang-tiang pagar, ranting-ranting pohon tinggi, hingga bangunan rumah tua peninggalan mendiang Pak Wiryo kini telah bersih utuh dari lilitan putih yang mengerikan itu. Desa Cempaka Wetan telah dibersihkan sepenuhnya dari sisa-sisa noda dosa masa lalu mereka. Reza melangkah tergesa-gesa membelah gang desa menuju ke arah rumah damar, didorong oleh sisa ingatan kabur tentang apa yang terjadi pada dirinya kemarin malam. Ketika ia sampai di depan pintu halaman, kondisi rumah kayu tersebut tampak sunyi dan kosong. Pintu depannya terbuka sedikit, membiarkan angin pagi menyelinap masuk ke dalam ruang tamu yang bersih. Reza melangkah melewati ambang pintu, menelusuri setiap sudut ruangan, ruang tengah dan kamar tidur. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumah tersebut. Barang-barang milik Damar masih berada di posisi semula. Buku-buku sekolah dasar berserakan rapi di atas meja. Baju-baju tergantung di lemari kayu. Namun, sosok sang pemilik rumah telah raib sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak fisik sedikit pun. Reza keluar kembali ke teras rumah dengan kening yang mengernyit dalam, mencoba memanggil sebuah nama dari dalam pusat memorinya. Namun, sebuah anomali psikologis yang aneh mendadak bermanifestasi di dalam otaknya. Ia tahu betul bahwa rumah kayu kuno ini adalah tempat tinggal seorang sahabat dekatnya yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar desa. Ia ingat betul bagaimana detail bentuk wajah sahabatnya tersebut, gemas suaranya saat berbicara, hingga warna jaket tebal yang sering digunakannya. Akan tetapi, ketika Reza mencoba memanggil label namanya, otaknya mendadak menolak memproses. Ruang nama untuk sosok guru desa tersebut telah berubah menjadi sebuah lubang hitam kosong yang bersih di dalam memorinya. Ia telah kehilangan nama sahabatnya sendiri. Dan ketika ia mencoba bertanya kepada warga desa lain yang melintas di depan halaman, jawaban yang diterimanya selalu sama. Mereka semua mengingat eksistensi sang guru yang ramah, namun tidak satu pun jiwa di desa Cempaka Wetan yang kini mampu mengingat kembali siapa nama lengkap pria yang dulu tinggal di rumah kayu tersebut.